Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novarisina Maharani akan membahas tentang persiapan dan tips menjaga pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan, tetapi merupakan ibadah yang bernilai pahala dan menjadi bagian dari pencemurta agama. Dalam video ini, saya akan mewawancarai beberapa orang tentang bahasan beberapa poin penting yang perlu dipahami sebelum dan sesudah pernikahan. Adapun beberapa dalil-dalil yang akan tercantum dan hadis yang relevan. Mari saya akan mulai dan semoga video ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi Anda semua. Menurut Mbak Ema, apa yang dipikirkan sebelum memutuskan untuk menikah? Menurut pribadi saya, yang paling penting adalah memahami pasangan dengan baik, membicarakan semuanya, dibicarakan bersama, terus bagaimana menjalani hidup ke depannya. Dan yang paling penting kesehatan mental dan finansial. Kalau begitu menurut Mbak Ema ya. Dari pertanyaan pertama tentang pertimbangan sebelum menikah atau memutuskan untuk menikah, pentingnya untuk memahami bahwa pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Nabi SAW pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya. Kedua, keturunannya. Ketiga, kecantikannya. Dan yang terakhir, agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimah. Pastikan kesiapan mental itu pasti, emosional dan spiritual, agar rumah tangga dibangun di atas dasar keimanan dan tanggung jawab. Menurut kamu, apakah campur tangan keluarga besar itu dapat memengaruhi persiapan pernikahan? Menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Yang positifnya itu kita bisa dapat nasihat dari orang tua, gitu. Karena orang tua kan lebih dulu kan, pengalamannya banyak. Dan yang kedua itu ada negatifnya juga. Kalau terlalu ikut campur akan menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kan kita berdua pasangan yang ingin menjalankan ya kan. Kalau terlalu disetir orang tua kan gimana gitu ya. Jadi akan menimbulkan masalah sih. Terima kasih Ya, sama-sama. Dari pertanyaan yang kedua, bahwa campur tangan keluarga besar dapat memengaruhi pernikahan baik secara positif maupun negatif. Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga. Sebagaimanapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nur ayat 61, tidak ada dosa bagi kalian makan bersama-sama, baik di rumah kalian maupun di rumah orang tua kalian. Namun, suami dan istri harus mampu menetapkan batasan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Pasangan pun juga dianjurkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan bijaksana, menjaga privasi agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Menurut Ibu, bagaimana cara menangani hubungan di dalam pernikahan biar nggak bosan ataupun monoton? Pernikahan jangan terlalu dianggap serius ya. Maksudnya dalam definisi kitanya aja berdua. Jadi ada kalanya kita jadi peran suami istri, kadang jadi sahabat, kadang jadi temen, ya kadang jadi adik kakak. Jadi kalau kita terlalu monoton
suami istri yang patuh, istri yang patuh, suami yang semua mengambil inisiatif dia apa gitu, itu pasti kaku, nggak seru. Tapi ada kalanya kita ya udah, kita kalau nggak suka bilang nggak suka. Suami pun punya peran yang sama, kayak dia bisa nanya pendapat kita gimana, gitu pula sebaliknya. Jadi ya saat kita harus manja ya kita manja, saat kita harus serius ya kita serius. Saat pokoknya kalau kita emang lagi butuh keluar ya tinggal bilang gitu ya. Butuh intinya tuh kita butuh seseorang yang satu frekuensi sama kita, jadi saling benar-benar lengkapin. Jadi ketika kita manja nggak disuruh dewasa, tapi ya udah saatnya manja, oh berarti dia yang jadi dewasanya. Saling melengkapi aja biar nggak bosan. Kemudian yang terakhir, bahwa menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis dan tidak monoton, Islam mengajarkan untuk memperkuat cinta, kasih sayang, dan perhatian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram di sampingnya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang di antara kamu. Lakukanlah aktivitas bersama seperti sholat berjamaah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan berdoa bersama agar hubungan semakin erat, semakin emosional dan spiritual. Dari pertanyaan beberapa wawancara tadi, bahwa sebelum memutuskan untuk menikah, penting bagi seseorang untuk memastikan kesesuaian visi hidup, kesiapan mental, dan komunikasi yang jujur setiap pasangan. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keluarga besar. Campur tangan keluarga dapat menjadi sumber dukungan ataupun konflik, tergantung pada batasan dan pengelolaan hubungan yang ditetapkan oleh pasangan. Untuk menjaga hubungan pernikahan agar tetap harmonis dan tidak monoton, diperlukan upaya dari kedua pihak untuk mengekspor aktivitas baru, menjaga komunikasi terbuka, dan memberikan perhatian satu sama lain. Nah, dari video tadi kita bisa ambil hikmahnya bahwa pernikahan yang kokoh dan diberkahi adalah pernikahan yang dibangun di atas komitmen, komunikasi, dan usaha yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pernikahan sebagai jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.